kami akan presentasikan media pembelajaran upload kami tentang bangun ruang dan jaring-jaring. Oke, pembahasannya akan dibahas oleh cara menggunakannya akan dibahas oleh saudari kita Prof. Jadi di hadapan kita ini sudah bisa lihat media pembelajaran dari kelompok 2 ini. Nah, ini berupa jaring-jaring daripada bangun ruang. Nah, seperti yang kita telah pelajari di geometri, jaring-jaring itu bangun ruang itu kan memiliki jaring-jaring. Nah, di sini kami membentuk kertas supaya berbentuk jaring-jaring. Nah, ini kertas di sini bisa dibentuk untuk bangun ruang. Apakah ada yang ingin mencoba untuk membentuk bangun ruang daripada jaring-jaring? Kepada saudari semuanya boleh lanjutkan, jangan katakan. Tapi satu saja ya. Oke. Kepada saudari ini silahkan. Ya, satu aja. Nah, dapat dilihat kan ini merupakan jaring-jaring. Nah, silakan dibentuk saudari ini. Udah terbentuk. Nah, dari sini jaring-jaring yang pertama dapat dibentuk berupa kubus. Kubus ini luasnya adalah memiliki rumus 6 dikali S kuadrat. Nah, sedangkan volumenya adalah V sama dengan S pangkat 3. Sedangkan ciri-ciri kubus ini sudah dijelaskan di media ini. Ada memiliki 12 susuk yang sama panjang, 6 sisi berbentuk persegi, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi, dan 4 diagonal ruang. Di sini dapat kita telusuri dari ciri-ciri ini, mana di sini yang merupakan tusuk, yaitu ini garis pinggir. Kepada saudara ini, apakah masih mau menunjukkan kepada kami di mana itu tusuk daripada kubusnya? Minggu depan kan akan kita dawas kan? Minggu depan ada sudah. Ana buram kameranya mati cahaya naik. Unik kan pura-pura lah kayak Anies, dia jangan kayak mahasiswa. Sekian saja ini masih ada bagian kawan-kawan yang lain ya. Dibagi ya. Oke. Itu merupakan bangun ruang kubus. Bangun ruang kedua ini apa ini? Apakah ada teman-teman yang mau membentuk bangun ruangnya? Oh tidak ada.
Anda digis. Debu. Udah dibilang dari mulai itu nggak bisa dibuat. Iya, pertanyaan SD loh. Karena sekarang ada dua teman kita yang maju, dia akan saya saja yang melanjutkan presentasinya ya teman-teman. Nah, setelah daripada balok tadi, kita juga mempunyai bangun ruang prisma. Ini merupakan prisma segi 3 dengan luasnya adalah setengah alas kali tinggi dengan volume luas alas kali tinggi. Nah, jadi bangun ruang semua bangun ruang ini di sini bisa dibentuk dan juga penjelasan mengenai volume dan juga luasnya sudah ada di dalam sini. Jadi guru hanya perlu menjelaskan sedikit saja. Nah, kita langsung ke permainan. Yes. Oke, kan misalnya guru sudah menjelaskan nih, ada luas ini bangun ruang ini apa segala macam. Coba ditutup, saudara tidak? Oke, ini tutup. Tapi kan udah dijelaskan. Misal. Sudah dijelaskan ya. Nah, maju. Nah, misalnya ada murid, kita akan di sini di atas meja. Ini merupakan soal. Nah, kepada siapa yang ingin maju, silakan ambil satu dan pecahkan soal yang ada. Oke, pada saudara dia apa? Aku belum pernah jadi SD. Nah, suara anak SD. Tanggal. Tanggal. Panjang masuk. Panjang. Bukan saya SD itu dia ada. Kamar 2 cm. Oh, lebar. KMR. B-nya mana? Lebar 2 cm dan tinggi 3 cm. Tentukan luas permukaan. Ini berapa? Dan panjang. Oh. Tutup lagi, kecil dari sini tutup. Oh, persegi panjang. Oh iya, balok. Silakan dijawab. Menurut dia, apakah rumus luas daripada balok? Panjang kali lebar. Saya tidak ingat. Untuk luas. Volume itu pangkat 3 ya. Volume itu pangkat 3. Jadi pangkat 3. 2 tambah 2 ditambah. Iya kan? 2 kali 4 ditambah 3 kali. Tidak sama Mas. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Satu. Pas ya? Menurut saya itu salah. Rumus untuk luas itu salah. Jadi ini misalnya ini kan contoh-contoh murid yang tidak mendengar penjelasan murid, makanya dia bisa salah. Panjang kali lebar tambah panjang tambah tinggi. Panjang lebar kali tinggi. Ditulis dia. Iya. Karena dulu, kalau misalkan murid yang nggak bisa jawab, bisa dijelaskan kembali sama gurunya. Soalnya kan murid nggak paham
kesalahan dari para guru. Tapi nggak sepenuhnya. Kalau misalnya kan dia tadi salah di dalam pengerjaannya, bisa dibimbing sama gurunya. Ini kayak gini nah gitu, supaya dia lebih paham lagi. Berarti bukan jadi contoh tidak ke guru gitu. Enggak, ini kan kita harus bagus. Tapi kan orang tuh bilang tadi aku SCC-nya anak SD. Nggak apa-apa. Ini kan mempresentasikan Mil. masih ada yang mau ingin memecahkan soal? Nggak ada. Kami dokter lagi kalau salah diperbaiki. Gimana jadi? Ya tergantung soalnya apa. Jelas gimana? Yang satu ini program. Itu banyak itu 30. Ada yang mana? Itu soal sebelumnya. Soal kita itu. Ciri-ciri bangun ruang prisma. Gimana? Kayak Prisma segitiga. Prisma segitiga. Misalnya ini bangun ruangnya ditutup ciri-ciri. Di sini Haris. Ya. Di sini. Maju. empat lima. Enggak. 9. 1, 2, 3, 4. 4 kali itu 12, 14, 16. Bukan sisi yang bangun jalan Maksudnya itu tinggi. Makanya dia tegak lurus. 2 segitiga 3/segi. 4. Misalnya ini kan ditutup, dia dapat tinggi kan? Ini tinggi ini ke sini kita lurus. Oke. Terima kasih kepada Ini tadi man. Awan mengerti. serta diagonal ruangnya, karena seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik itu pasti lebih paham jika dia melihat secara langsung medianya daripada kita hanya menjelaskan saja tanpa ada media yang kita buat. Apakah ada yang ingin beri masukan ataupun ingin bertanya tentang ini? Kan tadi dibilang diagonal dua, kan? Kalau itu nanti menentukan diagonal ruangnya itu gimana? Pakai plastik. Kan itu kan bangunnya nanti akan tertutup. Untuk diagonal ruangnya nanti kan itu misalkan setengah dari bangun tersebut, gitu kan? Sedangkan pribadinya gitu. Iya. Kalau dibilang sudah ada Si kuning. kan dibilang diagonal. Mungkin yang Udah
Tadi guys kameranya on buram. Diagonalnya mungkin abang kepala gitu. Kalau kebanyakan nggak kuat. Karena tujuan dari media kami ini pun untuk memperkenalkan bangun-bangun dan jaring-jaringnya. Menurut Makalah ini efektif nggak media pembelajaran ini supaya anak-anak khususnya siswa SD itu semakin hafal ataupun paham terkait bangun ruang? Emang cocok buat SD Ini cocoknya untuk SD atau tingkat SMP? SMP? atau SMA? SMP dorang. Iya. Kalau SD enggak. Enggak. SD iya kelas 5. 56 ya ini. Iya 56 ada. SMP juga. SMP ya, SMA juga. SMA juga ada, cuman kan mereka udah Tapi ada kembali di kompleks. ya udah masuk kuliah. Kalau untuk SMP Kurang efektif. Tapi bisa dulu. kalau untuk SMP menurut saya efektif. Oke, ini untuk kelas SMP sama SD. Bentuk dasarnya ini kan ruang. Jadi untuk jaring-jaringnya itu memang sudah terbentuk seperti itu atau dia datang bentuknya nanti siswa silakan bentuk ini misalnya rumuskan silakan ini bentuk jaring-jaringnya seperti apa atau mau ada instan seperti itu. Kalau jaring-jaring dari media yang dibuat ini seharusnya bentuknya seperti apa? Masih terbuka, masih bentuk jaring-jaring. Enggak ada nanti kami Pak. Tidak datang sedang jaring-jaring. Baru nanti dibentuk supaya membentuk kelompok. Nanti kita yang membuat, siswanya nanti mempraktekkan ke depan. Berarti nanti dari sana siswanya bisa melihat ciri-ciri dari sifat-sifat bangun kelompok tersebut kan. Bagaimana alangkah baiknya kalau seandainya kita yang meminta siswa kita itu mereka yang mempersiapkan sendiri dari rumah dan jadi nanti mereka bisa mempraktekkan juga, mereka punya one by one kan, kita juga punya itu yang untuk jaring-jaring. Kalau untuk kerangka itu kan tadi sini kan dari kalau dia doang kayak mana cara mencarikan tertutup kan. Sementara untuk anak SD itu mereka yang mana diagonal pasti bingung itu, yang mana diagonal sama diagonal dua. Alangkah baiknya kalau untuk diagonal bidang itu kita buat dalam bentuk pipet yang dihubung-hubungkan. Jadi kan kita berbentuk kerangka kan. Jadi nampak inilah diagonalnya ya, atau kayak kelas ini dari sudut ini ke sini. Tapi kalau siswanya punya masing-masing kan lebih bagus, lebih paham mereka kan. Setelah dijelaskan materi itu, siswa disuruh buat tugas meniru jaring-jaring ini, terus dijelaskan gimana cara buat perangkatnya itu, dijelaskan siswanya bagaimana cara membuat perangkat itu. Dan sama soalnya kalau udah jadi seperti ini, nanti siswanya pasti malas, kalau tinggal ini pasti juga gampang dia kan. Misalnya memang sebesar itu nanti kalau seandainya jadi guru dibuat. Hal besar itu nanti dengan bentuk seperti itu, ya kan? Nah untuk soalnya satu lagi, itu soalnya kan, kalau matematika biasanya kita kasih dulu contoh soal, kan bisa mereka bekerja. Ini namanya anak SD kan? Tiba-tiba mereka dikasih seperti ini, silahkan untuk jaring-jaringnya. Tiba ambil satu soal, itulah soal yang pakai angka pasti mereka bingung. Gimana ini cara menyelesaikannya kan? Jadi gimana coba? Ya mungkin Bu bisa kita buat dengan membuat contoh soal ya dari Memperbaharui. Kita buat contoh soal baru pakai main satu. Kan senang kina ni ita tu zolo iben kali soalnya ita langsung menjawab. Nah kan angguan nagis dia nggak bisa yang guna contoh soal di baru tu aha. Bukan contoh soalnya. Dijelaskan ini caranya gitu. Makanya buat soal tadi. karena media kita ini pun kan sudah berfungsi di akhir berbeda, cuma kan kita membantu siswa itu agar bisa memahami bagaimana jaring-jaring itu. Ya, iya, nggak berfokus di akhir berbeda itu. Ya pokoknya intinya nanti seandainya ini materinya alangkah baik siswa itu yang bisa sendiri jadi mereka bisa mempraktekkan sama-sama
setiap hasil presentasi yang berada di kembali jika ada salah